Assalamualaikum Sobat Dewa, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat ya. Kali ini Dewa Film berkesempatan untuk menceritakan alur cerita dari game berjudul Resident Evil 3 Remake. Dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom pada tanggal 3 April tahun 2020. Permainan ini merupakan pembuatan ulang dari Resident Evil 3 Nemesis, pada tahun 1999 lalu. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja kisahnya. Adegan dimulai dengan suasana kacau yang terjadi di suatu kota bernama Raccoon City. Dikabarkan bahwa telah tersebar sebuah virus, yang begitu amat cepat merata ke seluruh kota. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked unconscious. He had some Citywide emergency has been declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Muncul sebuah siaran dari perusahaan besar bernama Umbrella Corporation. Seseorang bernama Dr. Matt Gorkis tengah menjelaskan tentang inovasi dari perusahaan tersebut, yang dikatakan akan membangun masa depan cerah bagi semua manusia. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Diperlihatkan sebuah ruang operasi yang berisikan orang-orang dengan kostum tertutup yang sedang melakukan eksperimen. Dan saat hasil eksperimen itu diangkut menuju helikopter, rupanya peti itu bertuliskan kode Nemesis. Game pun dimulai. Di sebuah kamar di malam hari yang terguyur hujan deras, Jill terbangun dari tidurnya. Ia pun menuju kamar mandi dan bercermin. Namun tak beberapa saat, wajahnya berubah menjadi menakutkan. Sadar kalau dirinya akan berubah menjadi zombie, Jill berpikir untuk menembakkan pistol ke arah kepalanya. Jill pun mati dan film pun tamat. Macam tak betul je budak ni. Namun tak secepat itu hidupnya berakhir, rupanya Jill baru saja bermimpi buruk. Saat terbangun dan menuju kamar mandi lagi, ia mengelus-elus wajahnya yang memang terlihat cantik dan glowing. Wibu! Rupanya ia masih sehat walafiat. Terdengar sebuah telepon rumah berdering. Rupanya teman dari Jill yang bernama Brad, memberi peringatan agar Jill segera keluar dari sana secepat mungkin. Namun belum sempat Jill menanyakan alasan, dinding yang berada tepat di samping Jill terbongkar dan hancur hingga membuat ia tersungkur. Rupanya sesosok makhluk dengan tubuh tinggi besar sudah berdiri di hadapannya. Terjadi perkelahian singkat yang tentu saja diungguli oleh makhluk yang sudah kita tahu bernama Nemesis tersebut. Tahu posisinya berada di bawah, Jill bergegas melarikan diri.
Setelah berhasil keluar dari rumah itu, Jill bertemu dengan Brad. You okay? What was that thing? Damned if I know. Malang bagi Brad, saat mereka tengah berusaha menyelamatkan diri dari kejaran zombie, Brad mengorbankan diri untuk menyelamatkan Jill. Dengan berat hati, Jill terpaksa meninggalkan rekan partnernya itu. Setelah berjalan cukup jauh, Jill mendengar suara dari yang berasal dari sebuah helikopter yang kebetulan melintas di sana. Mereka memerintahkan supaya Jill menuju atap garasi parkir. Namun saat sampai di tempat tujuan, tiba-tiba saat Jill hendak melarikan diri, rupanya sosok Nemesis sudah berada di sana. Jill yang tak mau kehabisan ide, segera menuju mobil yang berada di dekat sana. Dengan kecepatan penuh, Jill menabrakkan Nemesis dengan mobil yang ia kendarai. Come on. Start, damn it! It's my turn, bitch! Namun rupanya itu tak membuat Nemesis terpental. Justru Nemesis malah menahan mobil itu dan berusaha untuk mencekik Jill. Untungnya Jill berhasil mendorong Nemesis hingga ke tepi dan membuat mereka terjun bebas. Belum selesai di sana, Jill yang masih sempoyongan berusaha merangkak keluar dari mobil yang sudah dalam posisi terbalik. Setelah berhasil keluar, mobil pun enjeblok. Api membakar sekujur tubuh Nemesis sehingga wajah yang tadinya terbungkus, kini terpampang jelas di hadapan Jill. Saat Nemesis akan mendekati Jill, terdengar suara seorang pria dari kejauhan. Sebuah roket meluncur tepat ke arah Nemesis. Namun dengan sigap, Nemesis menangkap roket itu dengan tentakelnya. Pria itu segera meluncurkan tembakan kedua dan berhasil membuat Nemesis berlutut. Ia pun bergegas membawa Jill dari sana. Who are you? What are you doing? Name's Carlos, and I'm saving you. Come on, let's get you someplace safe. Pria yang bernama Carlos itu rupanya membawa Jill ke sebuah stasiun kereta api. Ia juga mengatakan kalau tempat itu aman, karena sebagian rekan dan warga setempat juga sudah berhasil dievakuasi di dalam kereta. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Saat mereka tengah mengobrol, Jill terkejut saat Carlos mengatakan bahwa ia malah berasal dari Umbrella Biohazard. Jill menuduh kalau semua kekacauan ini berasal dari perusahaan tersebut. Carlos yang tak tahu menau tentang itu hanya bisa menjelaskan kalau dia di sini hanya untuk misi penyelamatan. Sesampainya ke dalam gerbong, Jill bertemu dengan seorang pak tua yang mengaku sebagai pemimpin peleton UBCS bernama Mikhail Victor. Namun rupanya ia sedang terluka dan tak mampu banyak bergerak. Ia juga menjelaskan kalau sebagian anak buahnya sudah tumbang dan mungkin kedatangan Jill bisa cukup membantu, karena kereta yang mereka singgahi belum bisa berjalan. Jill tak punya pilihan lain, ia akan membantu namun bukan untuk pihak Umbrella, melainkan untuk membantu para warga yang sudah berada di gerbong tersebut. Alright. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Jill pun mulai menelusur hampir seisi kota untuk menemukan sumber tenaga guna membangkitkan fungsi dari kereta api. Ia melewati begitu banyak zombie untuk sampai di tujuan.
Sampai di suatu tempat, Jill menemukan seorang pria yang tergeletak dengan berlumuran darah. Namun saat hendak menolongnya, sebuah tembakan telak berhasil membunuh pria malang tersebut. Jill sontak terkejut dan tak percaya dengan yang terjadi. Rupanya tembakan itu berasal dari rekan anggota Carlos yang bernama Nikolai. Ia mengatakan kalau pria sekarat itu memang harus dihabisi karena sudah terjangkit virus. And what are you, UBCS? Killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. I don't need a bleeding heart like you getting in the way. Setelah kejadian itu Jill kembali bergegas kembali ke misinya. Saat sampai tujuan, Jill segera membersihkan sarang monster serangga yang rupanya penyebab sistem kelistrikan itu terganggu. Setelah memberantas sarang serangga itu, Jill pun berhasil menghidupkan kembali daya ke kereta bawah tanah. Namun saat perjalanan pulang, Jill kembali bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Nemesis. Dengan susah payah Jill menghindari kejaran Nemesis, hingga Jill berhasil kembali ke gerbong kereta. Namun baru saja tiba, ia kembali bertemu dengan Nikolai. Ia juga merasa keberatan dengan kehadiran Jill di sana. Untungnya Carlos masih berpihak dan melindungi Jill. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight for her. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worried. Baru saja merasa sedikit tenang, muncul sosok Nemesis di dekat sana. Namun saat Carlos akan menjauh, Jill malah nekat untuk menghadapi Nemesis sendirian. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Nemesis dan Jill. Hey, wait! Wait, Jill! No! Damn it! Come on, you freaky ass stalker! You want stars? I'll give you stars! Jill berhasil meloloskan diri hingga sampai ke jalur bawah tanah yang tentu saja dipenuhi banyak monster. Setelah menghubungi Carlos, Jill diberi perintah untuk segera menuju kereta karena fungsi kereta sudah kembali aktif. Tapi baru saja Jill menaiki tangga yang menuju kota, Nemesis sudah berada di sana dengan berbekal senjata pelontar api. Dengan penuh perjuangan, Jill akhirnya berhasil membuat Nemesis tumbang. Jill bergegas keluar dari tempat itu karena memang api sudah membakar hampir di tiap sudut. Setelah sampai di tempat aman, Jill segera menghubungi Carlos. Ia memberitahukan bahwa Nemesis sudah mati, dan tentu saja para gamer tak akan mempercayai itu.
Nemesis tak akan semudah itu dikalahkan. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. Jill segera menuju lokasi Carlos agar bisa ikut serta dalam keberangkatan kereta bawah tanah. Namun sebelum Jill menuju stasiun, ia mampir ke sebuah toko senjata milik Kendo yang rupanya teman dari Jill. Kendo juga sengaja menyembunyikan fakta dari Jill tentang anak perempuannya. Bahkan saat Jill turut mengajak Kendo untuk ikut ke stasiun, Kendo menolaknya. Tanpa curiga, Jill membiarkan Kendo di sana dan kembali menuju stasiun. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Yeah. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. Saat di perjalanan, Jill dikagetkan dengan kemunculan Nemesis yang ia kira sudah mati. Jill, you okay? Carlos, that monster's on my ass again. Are you shitting me? I thought you killed him. Me too. Untungnya Carlos ikut serta dalam pertarungan melawan Nemesis. Namun itu tak membuat keadaan membaik. Mereka pun akhirnya harus menghindari Nemesis dan melarikan diri. Hey, you okay? Go. Go! Come on, forget about him! Come on. Let's get out of here. Sesampainya di kereta, mereka bertemu dengan para anggota dari Umbrella. Sayangnya Carlos tak bisa bersama Jill karena mendapat tugas baru dari Mikhail. Jill pun hanya ditemani Nikolai dan Mikhail. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bard. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right. You go on ahead. I'm not gonna die on you. Leave you in a cold, cruel, Carlosless world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Let's go. You don't really think a pencil pusher like Bard is still alive, do you? I have it on good authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Funny how brainless zombies can ambush you. Baru saja kereta berjalan beberapa saat, tiba-tiba lampu di kereta itu padam. Rupanya Nemesis sudah berada di gerbong dan telah membantai semua penumpang yang berada di sana. Saat mereka akan menyelamatkan diri, Nikolai malah mengunci mereka berdua di sana. Mikhail yang sedang berusaha melawan Nemesis pun harus mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan diri bersama Nemesis.
Gerbong pun oleng, membuat Jill terguncang ke sana kemari. Get off my train, shitbird! Scene berganti ke lokasi Carlos berada. Ia dan partnernya ditugaskan di gerbang barat RPD untuk misi penyelamatan Dr. Bart. Baru saja akan memasuki kantor, mereka dikagetkan dengan kehadiran Brad dan Marvin. Terlihat Marvin sedang berhadapan dengan zombie Brad. Beberapa kali Marvin menembaki Brad, namun Brad tetap berusaha menyerang Marvin. Marvin terkejut saat zombie Brad mengucapkan kata "maaf" padanya. Namun di saat lengah, Brad berhasil menggigit Marvin. Marvin yang ketakutan berlari menuju gedung dan mengunci pintu. Carlos segera datang dan menghabisi zombie Brad. Shit, it's locked. You stay on the door. I got this fucker. Setelah itu Carlos memasuki gedung dan menelusur untuk mencari akses dengan Dr. Bart. Terlihat Dr. Bart di layar komputer yang merasa senang dengan kehadiran Carlos. Rupanya Dr. Bart berada di rumah sakit yang sudah dikelilingi para zombie dan makhluk aneh. Hospital surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Carlos yang mulai menelusur tempat itu malah mendapatkan kabar dari Jill kalau kereta dan penumpang sudah tewas. Jill juga memberitahukan bahwa Nikolai sudah berkhianat. Oh, shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bart. Kembali ke beberapa menit sebelumnya di lokasi Jill yang baru saja selamat dari kecelakaan kereta api. Jill mencoba mencari jalan ke permukaan. Namun saat sudah berhasil menemukan jalan keluar, Jill dikagetkan dengan kemunculan Nemesis yang baru saja keluar dari sebuah ledakan. Ia terlihat terbakar dan berlari hingga kemudian tercebur ke air. Jill yang mengira itu akhir dari Nemesis, segera menghubungi Carlos. Ia memberitahukan bahwa kereta yang ditumpangi tergelincir dan menewaskan seisi penumpang kecuali dia sendiri. Di tengah perbincangan, muncul sosok Nemesis dari dalam air dengan wujud yang lebih besar. Ia melompat ke tempat Jill berada dan mencoba menyerang. Jill dengan sigap menghindari tiap serangan dari Nemesis. Dengan berbekal senjata seadanya, Jill berusaha mengalahkannya. Jill! Jill, what happened? Jill, come in!
berusaha mengalahkannya. Hingga akhirnya Jill berhasil melumpuhkan Nemesis. Right, let's do this. Stop it! Carlos, you still there? Come on, you're gonna crap out on me now? Namun baru saja Jill berjalan meninggalkan Nemesis, ia sudah terjungkal oleh serangan Nemesis yang tiba-tiba. Bahkan saat Jill berhasil memotong lengan Nemesis dengan cara menjatuhkan sebuah pintu besar, Nemesis masih sempat menyerang Jill dan menancapkan sebagian dari tentakelnya ke lengan Jill. Alhasil Jill kejang-kejang dan jatuh tak sadarkan diri. Di saat itu pula muncul sosok Nikolai yang terlihat gembira melihat keadaan Jill. Interesting. You've done me a big favor, Miss. Beberapa jam kemudian Carlos datang. Carlos segera menghubungi Tyrell. Ia memberitahukan bahwa Jill telah terinfeksi dan akan segera membawanya ke rumah sakit, berharap Dr. Bart bisa menolongnya. Carlos pun menggendong Jill hingga sampai di rumah sakit bernama Spencer Memorial. Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. You hang in there, Super Cop. I got you. Fight it, Jill. I'm gonna get you the vaccine. Setelah meletakkan Jill di ruangan aman, Carlos segera mencari vaksin. Setelah sampai di ruangan Dr. Bart, rupanya Carlos sudah menemukannya dalam keadaan tak bernyawa. Carlos merasa tak putus asa dengan terus berusaha mencari sisa vaksin yang mungkin masih ada di sana. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah rekaman pada komputer, yang memperlihatkan Dr. Bart. Ia menjelaskan bahwa semua yang terjadi ini bermula dari virus bernama T-virus. Dr. Bart juga memberitahukan tentang sisa vaksin yang masih ia simpan di sana. Making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches at the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Now, I'm not a fool. I know they don't want me to... Setelah rekaman terpotong, Carlos segera mencari vaksin itu. Jill knew all along. And she trusted me anyway. Setelah menemukannya,
Carlos segera membawanya menuju ruangan Jill berada. All right, Jill. Hang tight. Sesampainya di sana, Carlos menyuntikkan vaksin itu pada Jill. Ia menunggu dan menjaga Jill hingga sampai Tyrell berhasil datang ke sana. Come on. This shit better work. Tyrell menyalakan siaran televisi darurat yang tengah mengabarkan tentang tindakan pemusnahan Raccoon City, yang akan dilakukan, dengan menggunakan serangan misil. Untungnya mereka masih punya waktu sehari untuk bersiap-siap. Completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Oh, you sit tight. I got this. Kini Carlos dan rekannya berusaha melindungi Jill dari serangan para zombie yang rupanya sudah mulai memasuki rumah sakit. I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Vaccine's the real deal. Good. You going somewhere? You're damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Setelah berhasil menahan zombie yang menyerang, Jill pun akhirnya siuman. Jill mendengar kabar dari televisi bahwa serangan misil akan dilakukan beberapa jam lagi. Where am I? What's going on? Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No, Evacuate it now. can't be. This is not a test. Saat Jill keluar ruangan untuk mencari Carlos, ia malah hanya menemukan Tyrell di sana. Rupanya Carlos tengah mencari sisa vaksin yang masih disembunyikan oleh Dr. Bug. Jill yang ingin turut serta, segera menyusul. Went underground. Bard stockpiled the vaccine, enough to give the city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Right. Guess I'm not talking you out of this. Saat dalam perjalanan, Jill bertemu dengan Tyler yang rupanya sudah berhasil menghubungi pusat untuk menunda penyerangan misil itu. Mereka pun bersama-sama mencari Carlos dan vaksin itu berada. Tyrell. I got through. They're willing to negotiate. They'll call off the strike if, and this is one big ass if, we can deliver the vaccine to them before they launch. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way. Namun baru saja beberapa langkah, Nemesis muncul dan berhasil membunuh Tyrell. Jill berusaha kabur. Tyrell! Now! Keep going. We're almost there. No! Shit!
Hingga akhirnya Jill sampai ke sebuah laboratorium. Ia hanya menemukan sampel untuk meracik vaksin itu. Override key removed. To begin vaccine synthesis, place the materials. Setelah berhasil membuatnya, Jill malah kembali diserang oleh Nemesis, hingga Jill hampir terjatuh dari ketinggian. Muncul sosok Nikolai. Rupanya ia memang mengejar vaksin itu untuk diperjualbelikan nantinya. Jill yang masih bergelantungan pun terjatuh ke tempat Nemesis berada. Susah payah Jill berjuang melawan Nemesis. I don't think the wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the Nemesis, and I'll recall it all and sell the combat dart. Put on a good show, and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Untungnya Carlos datang di saat yang tepat. Walau dalam ruangan yang berbeda, mereka berhasil bekerja sama dan mengalahkan Nemesis. Come on! Come on! Jill, get back! Now get on! I'm gonna melt this fucker into mush! Okay, I'll meet you up ahead. Jill pun bergegas menuju Nikolai berada. Saat bertemu dan saling menodongkan senjata, mereka terhempas oleh sebuah ledakan yang berhasil membuat dinding antara mereka berlubang. Terlihat sebuah gumpalan daging besar keluar dari sana. Rupanya itu adalah sosok Nemesis yang kembali berevolusi. Have you ever seen anything so incredible? The data on this would be worth millions. But, you know how it is. City's about to explode, and you can't put a price on life. Kini ia menjadi sosok monster yang lebih besar lagi. Carlos muncul, namun Jill memerintahkan Carlos untuk mengejar Nikolai, karena ialah yang memegang vaksin itu. Meninggalkan Jill yang berniat akan mengakhiri semuanya pada saat itu juga. Look, just so you know, this is the last fucking time. Namun rupanya semua senjata yang dimiliki Jill tak berpengaruh pada Nemesis. Untungnya Jill menemukan senjata Magnus yang berada di sana. Dengan beberapa kali serangan saja sanggup membuat tubuh Nemesis hancur porak-poranda.
Good riddance. Setelah berhasil mengalahkan Nemesis, Jill menuju atap gedung. Namun di sana Carlos sudah tergeletak. Nikolai muncul dan berhasil melucuti senjata Jill. Anehnya Nikolai malah kemudian menghancurkan vaksin itu. Ia mengatakan kalau itulah yang diinginkan klien. Saat hendak menembak Jill, Carlos meluncur dan menubruknya. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Any idea what you've just done? No, don't care. My client ordered me to reduce Umbrella to rubble. 10 minutes until missile impact. The missile has launched. And that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. Jill! Shoot him! I can't! I'll hit you! Do it! You have to! Untungnya Jill berhasil menembak tepat sasaran. Nikolai berusaha membujuk Jill dengan iming-iming bayaran uang, asalkan ia ikut menyelamatkannya. Namun jelas Jill menolaknya. Mereka pun meninggalkan Nikolai yang sekarat di sana. That would just be too cruel. What about him? Why'd you do it? There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Who are you working for? I'll tell you, if you get me out of here. I'll pay you whatever you want. You're a fool. You're a fool! If I die, you'll never find out the truth. I don't mind a little detective work. Jill dan Carlos terbang meninggalkan kota Raccoon yang siap dimusnahkan. Beberapa saat misil datang dan meleburkan kota itu. Finally over. Game dan film pun selesai. So long, RC. I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster-making virus. It was greed. Human greed. I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them, once and for all.